أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المغلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المغلبي أحمد السكين النسبي بل وصفه في الكتب بل وصفه في الكتب أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي العربي على الصفوف العربي العربي على الصفوف العربي الوجبي يا مغربي لو تبوس بالعربي لو تبوس بالعربي أهلا وسهلا بالنبي 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 الأنام العربي الأنام العربي يا ربي كرما لمن جعلته مكرما يا ربي كرما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي نتوسل بجاه سيدنا ونبينا محمد في كل دعائنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا الله واغفر لوالدينا وارحمهما وربيانا صغارا ووسع دارهم في الدنيا ودارهم في الآخرة يا ربنا اغفر لهم وارحمهم واقهم واعف عنهم اجعلهم يا الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا ربنا اغفر لنا واغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد اللهم اذكر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد اللهم ارزق أمة سيدنا محمد
rizqan kasiran min kulli jihatin bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Obsutri rizqana ya Allah wa liman apaka bihajal majlis topani sari adusri topanan warazalina wa waqawatul aliyasukina wa didi padang bekawa Muhammad rasali ahbad Ali Faisal wa Haji Udin wa Rici Parudin wa Rasul Ringkap wa Haji Hairul wa Haji Lian Saifendi wa Mi'ah binti Haji Syahran. Taqabbal lana ya Allah rizqana ya Allah kasiran min kulli jihatin min jami'i bidawil min ati makhlukatin bimahdi fadlika wa qahamika ya rabbal alamin. In kana rizqi fis sama fa anjilhu lana wa in kana qalilan fa qasirhu lana wa in kana haraman fa tahirhu lana wa in kana ya Allah qariban fa hasilhu lana wa in kana ba'idan fa qaribhu lana wa in kana hasilan fa nikmatan lana nikmatan li ahlina wa dzurriyyatina walil fuqara wal masakin wa fi sabilikal karim. Ya Rabbana ya wali hamid ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alatul mayurid aghnina bihalali dan haramika wa bifadlika amman siwa. Allah masdir jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika nas'aluka afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbana ja'al lana wa qulubana nuran min nuri sayyidina Muhammad wa bi sam'ina wa basarina nuran min nuri sayyidina Muhammad wa bi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran bi nuri sayyidina Muhammad wa bi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa idamina wa jildina nuran bi nuri sayyidina Muhammad. A'idlana ya Allah min kulli jahdil bala wa da'is saqa wa su'il qada wa min syarri ma yamshalabati wa rizai wa min syarri ma yaqi wa min tarri amal wa akhlaq wa syaitan dan muatan namu tak bisa dinamut birawan namu ta'ala wa min syarri ma yaliju bilaili wa nahar wa matahu min ardihi wa ma inna malam nama amnya illa daladun syadalaina wa na'udzubika min kulli malik min faqin mursayfan yakin ka'amrin nurina min ilmin ma yanfa wa qalbin la yakhsha nafsin la istimudahan nahadnya taradil wa barakil harakil haram wal hamdi wal hajan wal haji wal kasabi wal jubni wal jubni wal minggalati kain wa tahadil rijal wa qalbin fitnati bisa wa fitnati dunia wa jabit Sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Ulama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Gaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita selalu mendapat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala tiap detik, tiap saat
untuk didorong Allah menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di jiwa kita sampai pada kematian kita tidak ada kalimat kecuali kalimat Allah wa bi rasulihi dan rasulnya. Tidak ada yang terucap kalimat kecuali kalimat Allah dan rasulnya. Tidak ada yang tertempel dalam raga dan jiwa kita kecuali hanya Allah dan rasulnya. Tidak ada diam dan gerak kita kecuali Allah dan rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil Habib Abdul Qadir Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Alhamdulillah beliau sehat afiat, pakai baju warna biru. Wah, ini baju biru, lambang, salah satu lambang daripada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, mudah-mudahan beliau juga dapat melebur diri beliau dengan Nabi Khidir alaihi salam. Utamanya adalah melebur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil Habib Abdul Qadir juga. Nah, Abdul Qadirnya bertambah ulang nih. Nah, kalau yang tadi Abdul Qadir Al-Habsyi, sekarang Habib Qadir As-Sihab atau As-Sahab. Jadi bin Sihab. Nah, ini Sihab. Abdul Qadir Sihab ini di Banjar, ada juga di Sungai Baru lah. Nah, ini Pian adalah. Nah, ini Habib Qadir Sihab. Kemudian Habib siapa? Habib Jain bin Sihab juga nih kira-kira lah. Nah, bin Sihab. Nah, berarti bin Sihab. Habib dihormati Habib Abdillah Assegaf. Nah, Habib Abdillah kah? Ubaidillah kah? Kan? Habib Abdillah. Habib Abdillah. Habib Abdillah Assegaf. Nah, alhamdulillah. Kemudian Guru Johan, alhamdulillah dapat hadir. Kemudian dihormati Guru Mas Kuni sebelah kanan saya, Guru Tarmiji dan Guru Mulyadi, alhamdulillahirabbil alamin. Guru-guru yang lain di luar maupun di dalam angkasa maupun di luar angkasa, ya di dalam hati kita masing-masing, hadirin dan hadirat, para saraib adalah alhamdulillah saraib, para habibah kalau laki-laki Habib, kalau perempuan Habibah, ya, para habaib atau saraib, istilah sebutan mereka. Mudah-mudahan kehadiran mereka semua dan yang hadir di sini keberkahan bagi kita, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib saya mengingatkan tentang pana pil kodok. Pana pil kodok. Bagaimana pana pil kodok? Artinya lenyapnya seseorang dalam peleburan dirinya pada kesikapannya, ketaatannya, keterimaan dirinya, hanya bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun juga di dunia ini tidak lain adalah sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka si hamba itu mengambil peran menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemarin disampaikan ada cara agar supaya kita bisa ridho atau pana pil qada ini, salah satunya dengan ucapan seperti raditu billahi, aku ridho dengan Allah, atau raditu ma qadaitallah, raditu ma qadaita atau ma qadaitallah. Ini tulisannya. Jadi kalau bisa waktu tidur, sebelum tidur berucap kalimat ini, raditu 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 raditu. Aku ridho ma qadaita, ma qadaita, apa yang telah engkau tetapkan. Raditu ma qadaita ya Allah, atau ma qadaita Allah, ma qadaita.
Raditu ma qadaita. Nah, aku ridho ya Allah apa saja yang telah Engkau tetapkan. Termasuk aja sudah nih qadar. Nah, ada kisah palui kada ridho, masih ada tidak ridhonya ketahuan. Nah, dapat dompet orang di jalanan. Di dompet itu ada 100.000. Alamatnya di kampung sebelah. Lalu sampai di sana dikasihkan paloi di di sama orang tuh. Cari alamatnya ketemu, dibuka IP dompet tuh dia orang tuh kan punya yang hilang itu buka dompet Bib. Sekalinya 100.000 yang biasanya selembar tuh Bib. Lembar. Bingungnya ada 10 lembar Bib uang puluhan ribu. Bingung nang nang pemilik dompet nih. Kenapa aja paloi? Ada apa aja paloi? Nggak apa-apa, bingung bener aja nya. Kan uangku yang hilang nih kan uang 100 ribuan satu aja 100.000 Bipai. Tapi ternyata kan 10.000 nih 10 buah. Nah, lalu apa jar paloi? Aja paloi supaya pian kadang ngalih apa kada sulit apa nih? Kalau anak membabari kah kada mencari ansulan lagi ya paloi. Kadang mencari ansulan lagi ya kah? Berarti masih belum bisa menerima kenyataan ya kah? Iyalah, masih ada kepentingan untuk dikasih orang. Berarti mengembalikan itu masih ada, tapi bagus sudah mengembalikan dompet daripada yang disimpan lalu nggak tahu apa-apa kan tuh rusak lalu. Ini sudah mengembalikan juga, cuma masih ada kepentingan. Kalau mau membari ya kelak 2 lembar kah kada mencari ansulan lagi kan. Nya bisa juga orang nih orang membari ini tidak ikhlas sih paloi. Ada uang 100.000 ajakannya ada uang recehan kok kasih karena kadeda kan kada dikasih Bipai. Ya ada juga orang kayak itu. Jadi ini dua keadaan, tapi kita tidak memikirkan yang kehilangan dompet, yang kita pikirkan adalah kasus paloinya. Masih ada kepentingan. Adapun doa tadi raditu ma qadaita tadi itu adalah terserah engkau sudah, nang dulu nang sekarang akan datang sudah. Semuanya hamba terima. Makanya nanti ada pelajaran sebelum ridho. Ini sebenarnya ada, cuma enggak apa-apa sambil bersambung, berhimpitan, enggak jadi masalah nanti. Nanti ada tawakal, ada taslim, ada tapwid. Nah, ini juga harus paham nih 3 konsonan ini. Makanya tadi kalau pembahasannya ma'rifatullah itu adalah ma'rifatullah bilhal, haliyah. Kita praktek langsung dalam diam dan gerak kita. Jadi bukan teori. Makanya kata kita tenang saja, jangan tapi memikirkan, ikuti aja pengajian dengan hati. Hatilah yang nanti akan menggambarkan. Apalagi kalau sudah kontak dengan Nabi sudah nggak ada masalah lagi, sudah ilmu itu nggak ada artinya. Ilmu itu kalau sudah kontak dengan Nabi nggak ada lagi ilmu, habis sudah ilmu, nggak kesampaian lagi ilmu. Nah, jadi ilmu ini supaya kita menyampaikan kontak dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu, mudah-mudahan kita menjadi orang ridho. Bila orang ridho itu ada lagi ujiannya. Nah, ada lagi ujiannya jasa. Orang tuh sudah ridho kepada Allah, ada ujiannya. Salah satu ujiannya adalah dipuji oleh manusia. Dia pasti mendapat pujian. Tadi Pak Lui itu ajakannya, andaikan dia tadi itu dikasihkan di dompetnya BP sudah itu dipuji oleh orang. Ada lagi ujiannya dipuji. Cuma tadi itu karena 10 ribuan aja di apa? Ditukar dengan uang 10 ribuan, lalu orang curiga, lalu tidak memuji lagi orang ya lah. Nah, orang yang ridho itu dipuji oleh manusia. Pahina izin, ingkana pil qadari maji'ul khalqi, bahkan manusia akan datang kepadamu memuji-muji mereka kamu, watawaturuhum ilaika
mereka pun ingin mengikuti kamu. Hendak menjadi contoh kepada kamu. Nah, itu bila orang tuh ridho kepada qada jaseh, maka rezeki apa jurang kayak air mengalir aja lagi datang kepadanya. Wa tatabi'uhum, mereka ingin mengikuti kamu. Wa tubaqaquhum alaika, mereka ingin menyesuaikan dirinya dengan kamu. Liyusibu minal anwarillah wal alamatul munirah wal hukmil balighah. Pada saat itulah kamu sanggup atau tidak atas pujian-pujian manusia itu, kamu bisa bersabar, tidak memperhatikan manusia. Yang kamu perhatikan jiwamu hanya kepada Allah. Apakah dipuji orang ataukah dijelekkan orang, sama saja, tidak ada beda. Jadi sifat orang alim marifatullah itu tidak ada beda antara pujian dan hinaan, itu tidak ada ridho. Tidak ada bedanya, tidak ada, sama aja. Baju buruk atau baju baru, tidak ada bedanya. Kalau kita kan merasa berbeda nih, kalau mereka sama saja. Kaya dan miskin sama aja, tidak ada beda. Hijau, kuning, merah, sama saja, sama aja, tidak ada beda. Kue enak atau tidak enak sama aja. Undang galah dengan ikan peda sama aja. Ya kan? Nah, itulah. Nah, jadi apa namanya, sesuatu yang sifatnya pada jiwa mereka itu sudah hanya kepada Allah. Lalu bagaimana mereka? Mereka ditimpakan Allah anwarul laiyah wal alamatul munirah. Mereka mendapatkan cahaya-cahaya keindahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menancap pada diri mereka dan tanda-tanda bercahaya pada jiwa mereka, wal hukmil balighah, sehingga apa saja yang dikeluarkan mereka dari mulutnya pasti mulut itu berkata yang baik-baik. Bahasa lain, kalam mengandung kalam hikmah. Nah, mengandung kalam hikmah, mengandung kalam hikmah. Bahasa Banjar jangan mahalabio kasihan orang. Nah, mahalabio itu kan menyakitkan orang. Paloi waktu membantu mau Isra Mi'raj di masjid, dibantu paloi macam-macam yang diperbaiki di masjid nih. Jadi jar panitia masjid, paloi masih kecil waktu itu, belikan keran wudu loi jar. Paloi cari ya keran wudu kan di mana, di warung-warung jualan apa? Bangunan lah. Udah ada aja orang keran wudu aja orang. Kesana kemarin Pak lu cari-cari nggak ketemu orang, akhirnya pulang langsung ke mana ke masjid itu nggak ada aja Pak lu, cari keran wudu aja tuh bisa. Ini Pak lu kayak apa nih? Kalau orang cari di warung sebelah sana nanya, cari pulang warung sebelah sana sih belum juga baik. Di warung jual bangunan ini kalau keran untuk berwudu, lain aja paling kerannya berwudu, adalah itu jadi orang keran untuk berwudu lain aja Pak Loy. Keran wudu jara-jara itu panitia masjid enggak ada aja orang. Nah, ini mahalabiu lah. Nah, mahalabiu itu membingungkan orang ya lah. Keran wudu adalah. Nah, ada guru ya lah. Ada. Nah, jadi bipe keran wudu ya. Jadi itu menjadi masalah menyimpulkan sesuatu langsung. Paham ya lah. Makanya bila ke majelis lah jangan bahadangan. Bila ke majelis jangan bahadangan pian. Malih bila bahadangan pakai taksi aja kah, ada apa-apa, pakai mobil enggak apa-apa, pakai kendaraan jangan bahadangan. Nah, ketawaan mau senyum badakan bahadangan. Paham jualannya ada jeneng kada paham bisa nih. Paham jakalah. Wa yara minal karamati zahirah wa qawarikil adah al mustamirah. Maka bila orang sudah dia bagus, kalamnya sudah bagus, maka tunggulah kata saya, Allah akan menimpakan kepadanya karamat demi karamat, kemuliaan demi kemuliaan, johirah yang johir, bahkan waqarikil adati,
yaitu karamat karakul adat. Nah, yang kita belajar kemarin di kitab Nurul Burhan, bagaimana karamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, karamat itu timbul sendiri, tidak dicari. Caranya bagaimana? Pana fil qada, pana terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu teorinya adalah melebur dengan baginda Rasulullah SAW. Apa artinya? Ruh kita kontak dengan Nabi, menyatu dengan ruh Nabi SAW. Karena Nabi itu sudah pana fil qada, Nabi itu sudah pana fil qada. Karena beliau itu sudah pana dengan qada, maka bila kita kontak dengan beliau, kita terikut juga, terpengaruh oleh kebesaran Nabi SAW, sehingga kita bisa mudah untuk pana fil qada. Nah, subhanallah, paham kalau lah? Nah, makanya ada syair maulidan Nabi menyenangkan hati kita, membuat kita asik, supaya asik terus, akhirnya terngiang-ngiang nama baginda Rasulullah SAW. Kita ingatan kita, beliau itu sudah menyimpan doa-doa beliau, sehingga beliau mendoakan kepada kita. Nah, makanya ada dalam syair, ya da'ulana, beliau mendoakan fi sholati, dalam sholatnya, maksudnya dalam munajat beliau kepada umatnya yang ingin dekat dengan Allah, beliau mendoakan subhanallah, supaya kita dekat dengan Allah. Ini cara yang paling mudah, cara yang tidak tersesat di jalan. Bahaya kalau sesat di jalan nih, ya lah. Nah, muntah sesat di jalan kenapa papang dan lah kawa jauh bulik dan salah jalan mun tersesat apa bedanya? Salah jalan tersesat apa bedanya, Bib? Palui disuruh orang cari pembantu, orang kaya tetangganya cari pembantu, cari pembantu. Ada di bank, disinggah di bank, ada pembantu aja, ndak ada aja bang. Nang umur 30 aja pak, jar paloi, ndak ada juga. Biar sudah umur 45, ndak ada di sini bang. Lalu coba, tuh tulisannya di luar bank tuh, kantor pembantu, kantor cabang pembantu ada lah bang lah. Nah aja paloi, itu lain orang tulisannya kenapa ndak ada pembantu, dasar juga paloi, salah paham terus paloi. Nah, kayak apa melebur dengan Nabi, jangan salah paham lah. Nah, maknawiyah, bersifat makna. Nah, itu yang kisah Bahari. Kalau pernah juga guru sekumpul dulu mengisahkan, pertama kita tuh jasidin pana lawan guru dulu. Mbah pana lawan guru, pana dengan Rasulullah. Mbah pana dengan Rasulullah, pana dengan Allah. Nah, ada juga itu bahasa beliau, bahasa Banjar. Nggak ada pang teorinya di kitab, cuma setelah mengambil kesimpulan beliau bahasanya seperti itu. Bagus, itu bagus. Panah dengan guru maksudnya terserah guru aja, apa yang disampaikan guru tuh pasti benar. Si gurunya pulang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu jar gurunya benar. Si gurunya melebur dengan Rasulullah, maka si murid tadi itu juga akibatnya melebur dengan gurunya, maka terleburlah dirinya dengan Rasulullah. Karena melebur diri dengan Rasulullah, akhirnya terleburlah dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kayak itu bahasanya. Iyalah. Nah, itu bahasa beliau. Nah, orang yang seperti tadi yang dikisahkan tadi, maka dia mendapatkan karamah dan qarikul adat. Qarikul adat tuh di luar kebiasaan. Melakukan perjalanan jauh, lalu tiba-tiba Allah mendekatkan perjalanan itu. Misalnya berangkat dari Banjarmasin ke mana Bib? Yang jauh, ke Balikpapan berapa jam kalau pakai kendaraan, pakai motor mungkin 12 jam, tiba-tiba hanya 7 jam aja sampai misalnya, atau 8 jam sampai misalnya. Di jalanan kendaraan bensinnya sudah habis, kendaraannya tetap jalan. Bipe, kendaraan tetap jalan. Subhanallah. Karamat juga namanya, padahal habis misalnya sampai pas mati minyaknya, pas di depan ada orang jualan bensin. Itu karamat juga. Karamat juga, kenapa karamat? Pas matinya di depan orang jualan bensin, karamat juga. Pas sekali mencalok ke kantong kan ada duit pulang.
habis duit pipa, dompet kosong. Pakai apa? Sekalinya teman lewat, teman lewat, ada apa aja? Ini nukar minyak nah, ndak ada uang. Aku bayarkan dia orang. Subhanallah. Karamat bener tuh. Karamat di luar kebiasaan jarang-jarang kayak itu. Coba pian cari kayak itu. Bisa lah kawal lah kayak itulah. Paloi enak juga kayak itu. Wah, aku dapat aja karamat kayak itu aja paloi. Bistilah paloi dikurangi minyak. Pas mati di jalanan di mana aja orang karamatnya jaga garbus. Ini pangnya kendaraannya tetap jalan kalau jalan. Nyata jalan ditunjul. Lain namanya lainnya itu tadi itu pas kondi. Subhanallah. Karamat itu. Subhanallah. Ini karamat yang sifatnya terlihat secara johir sebenarnya, cuma kita kadang-kadang tidak tahu. Nah, ini luar biasa tutupan Allah kepada manusia. Tapi Allah ingin kadang-kadang membuka sedikit supaya mengingatkan kepada yang bersangkutan bahwa dia adalah salah satu hambanya yang disayang oleh Allah. Dalam Gunyah kemarin, kamu termasuk orang yang dimandikan Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilmunya? Ilmunya tidak macam-macam. Ridho fil qada, ridho terhadap qada Allah, atau bahasa Syekh di sini pana fil qada. Pana itu artinya lenyap, yang ada hanyalah qada Allah Subhanahu. Jadi dia memandang alam semesta ini qada, ketentuan Allah. Ayo, jutaan karamat kada di hadapan, jutaan karamat, udah perlu lagi karamat. Dia dapat bergerak aja dia kagum, wah hebatnya Allah nih. Bisa menggerakkan aku, bisa menjalankan aku. Subhanallah. Terbayang pulang dulu duit tidak begitu ada, tapi kenapa bisa kawin? Alhamdulillah. Maka di Banjar nih jujuran mahal-mahal. Jujuran mahal-mahal. Kalau yang nak kawin aja bahajar. Ada perempuan bahas itu bahajar. Jujuran aja. Kayak apa bah? Jujuran 100 juta oke aja jabahnya. Enggak apa-apa, jabah paloi. Saya sampai waktunya paloi nak melamar, mana bah uang 100 jutanya bah? Siapa kan nikam jar abah paloi? Maka abah berjanji kemarin, anak punya anda ada berjanji kalau aku yang membayar 100 juta baik aku nang kawin jabahnya. Bibah, iya aja paloi, iya aja cari sendiri, busa sendiri jabah paloi. Nah, paloi itu bang, cuma anda mungkin tidak seperti paloi. Alhamdulillah dulu sekarang bisa mengawini gadis yang sekarang di rumahan anda. Alhamdulillah, ini kesadaran kodo fil pana fil kodo. Nah, anggut aja nah. Jangan dikira orang anggut mulutnya tidak mengucapkan kata sepatah kata pun seperti ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, tapi dia unggut mengingatkan bagaimana baiknya Allah menentukan takdir terhadap dirinya. Unggut jenah setengah jam 2 jam nah unggut aja disangka orang gila kah tujar si din tujar, padahal mengingat tentang bagaimana baiknya Allah terhadap dirinya, baiknya qada Allah terhadap diri itu lebih daripada 1.001 juta zikir lisan yang diucapkan seorang mastamla uma baina samawati, lebih bagus daripada seisi langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Adalah suaranya enggak ada, adalah hurufnya enggak ada, yang ada unggut aja. Nah, zikir unggut. Nah, judulnya lah zikir unggut. Nah, judulnya nih zikir unggut bibah. Oleh Syekh Ibnu Athaillah disebut dengan zikir bahid, zikir kagum kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingat baiknya juga Allah nih, baiknya Allah nih, subhanallah. Ujar nang bebini 3, alhamdulillah aku bisa bini 3. Ujar nang satu orang punya istrinya, alhamdulillah Allah bisa mengawinkan aku. Nah, ya masing-masing di posisi mereka masing-masing, jangan bihirian. Nah, bila bihirian tuh kacau, ndak ada lagi dah qada ridho kepada
enak aja kamu bersyukur istri kamu 3. Enak aja kamu bersyukur, kamu kan kaya, yang menderita saya. Sudah, kalau itu tidak bisa lagi dah. Tidak bisa lagi menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting nih. Zikir tanpa huruf, tanpa suara. Sudah muraqabah ditingkatkan. Karena di kitab Al-Gunyah itu bagian itu khusus dalam kitab Gunyah. Nih putul gaib dulu. Engkau melihat karkun lil adat itu al-mustamirah, berterus-terusan. Menyalahi dari adat kebiasaan, berterus-terusan. Orang biasanya melihat ini kue enggak? Kue enggak? Kue. Dia melihat ini, nah lu makanlah, mencontohkan pak saya makan nah. Bacaan bismillah lah, kada lagi. Karena sudah di dalam jiwa yang memberkati makanan ini, melihat makanan ini aja sudah berkah Allah. Ya kan? Paham ya? Apalagi yang diucapkan? Ada lagi yang diucapkan? Melihat kue ini aja, masya Allah baiknya Allah. Adalah lagi yang diucapkan. Kalau pian mengucap segala puji bagi engkau ya Allah, segala puji bagi Allah, ucapan itu terbatas enggak? Tapi kalau pian melihat itu terbatas enggak? Tidak terbatas lagi. Nah, melihat pian, apakah melihat pian waktu itu pian melihat orang lain, teman pian banyak uang, tidak banyak uang, sama saja bagi pian. Pian adalah makhluk yang terindah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing bang, kucing juga terindah dari makhluk sejenis kucing. Seterusnya terus. Kagum terhadap ketentuan Allah. Hah? Istri seorang aja. Hah. Berapa orang istri? Allah. Tapi melihat istri senang, terima kasih ya Allah, engkau mentakdirkan aku dengan istri yang ada. Alhamdulillah. Sebenarnya enggak ada orang tuh beristri 2, 3 tuh enggak ada, sebenarnya 1 aja. 1 di Martapura, 1 di mana Beb? Di Barabai, 1 di Alabio, 1-nya di mana? Nah, di Rawasari kah? Di Rawasari aja guru. Nah, paham guru. Ya kalau, nah, jadi jangan biri. Terima. Si perempuan juga kebetulan suaminya punya istri 4 misalnya. Dia adalah salah satunya. Terima kodok. Alhamdulillah, syukur lagi. Mengurangi kewajiban bagi seorang istri. Nah, kayak itu cara pandangnya ya lah. Terima kasih ya Allah, hamba terima kodok. Harusnya hamba setiap inya datang menyiapkan kopi, aduh susahnya bukan main. Tapi karena istrinya 4 berbagi, ada kisah Paloi melihat paman Paloi lah, lain Paloinya lain. Paman Paloi ini datang pada kiai, kurisaan, paham lah pian kurisaan. Kiai jar paman Paloi ini. Jar kiai ini pina kurisaan, tahu lah bib kurisaan bib. Dekil lah, kurisaan tuh dekil lah. Coba pang bawa babine jar. Jadi terapi juga hidup, ada yang memelihara kayak itu. Nggih kiai, jar. Bahasa Jawa tuh dauh kiai jar. Dauh, tau lah dauh. Nggih kiai jar. Dauh apa bib artinya? Dauh iya. Dauh ya kiai jar. Datang lagi pina kurisaan pulang, datang nih. Coba bawa bini jar kiai. Dauh kiai jar, dauh. Rupanya tadi istrinya dua orang. Nah, istri berarti nambahi pulangnya. Ringkas kisah datang terus ada kiai, dauh kiai janggih kayak sangkan kiai ini belum kawin juga. Suruh kiai terus kawin 4 kali, kiai ini menyuruh kawin 4 kalinya kawin. Sekalinya apa? Rupanya keempatnya ini bingung melihat paman Palu ini udah ada bekerja apa-apa Bibai. Rupanya daripada bekalahi kalau 4 orang istri ini akhirnya berembuk. Ringkas kisah sepakat berusaha bersama-sama. Habis bersama-sama itu akhirnya mereka jualan nasi. Nah, lain nasi Padang lain.
Ya nasi lah pokoknya, jualan nasi gitu kan. Akhirnya ringkes kesah kaya bibai. Sampai beli mobil bibai. Wah, paman Palu ini tidak bisa pakai mobil, akhirnya sekarang nyetir sendiri noh. Kerjaannya kesana kemari juga. Ribut Palu yang melihat itu. Paman ya ada keamalannya, paman jelunak juga aja pamannya. Nah, ya kalau lah hikmah. Jadi yang punya suami istrinya 2, 3, 4 jangan dipikirkan. Berarti berkurang kewajiban, selesai. Apa daripada mengurusi dipikirkan enggak? Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu. Yang terjadi itu takdir. Enggak bisa diapa-apa. Mun kayak itu guru lu hendak babini aja sama banyak. Ayo hendak babini situ banyak-banyak. 10 ke 20 kan jadi masalah. Sanggup enggak? Ya lah, sanggup jar bini tinggal tunjuk ikam, tinggal tunjuk, wah, wani kada, nak kawin tinggal tunjuk jar bini. Nah, apa paham lah pian? Hidup ini macam-macam, ridho, belum punya anak ya pak kawin, sudah juga, bipai palui waktu belum punya anak bipai, sakit hati benar. Setelah diberi Tuhan anak, mengeluh juga bipai. Mau berjalan-jalan terus apa nih? Banyak ongkosnya. Anak mulai besar kan sudah bisa lagi di kendaraan tuh bib. Manggil taksi Palu ini. Jadi aja Palu berapa ongkos ke Duta Mall. Jadi aja taksi yang bayar tuh dewasa aja nang anak-anak gratis jadi 50.000 akun aja aku bawakan ke jar. Ya aja Palu. Undam itu madahelon istri jar masukkan anak-anak kita 2 orang ya kita panggil istrinya kita nggak usah kita pakai kendaraan ya kedua tamu aja kan gratis kalau itu aja kacau bujuran Palu ini ribut tukang taksinya apa ini jar. Nah kesimpulan Anda harus melihat karamat itu ternyata hidup semesta alam ini adalah karamat karkun lil adat, tapi kita tidak tahu karena sudah terbiasa terulang-ulang lalu kita tidak menganggap itu padahal ini adalah di luar kebiasaan semua. Pian duduk nih nanda depan ayam mau duduk karena kayak ini adalah konda adalah berarti pian karkun lil adat. Sebenarnya kita setiap saat ini ditolong oleh Allah terus kalau pian bisa melihat itu. Bagaimana bisa menjenguknya? Pian tidak akan pernah bisa menjenguknya kecuali dengan menjenguk jendela panapil kodok. Jendela panapil kodok. Nah, habiskah baterai? Nah, nih. Habis kita. Nah, sedikit kesimpulan. Nah ini dulu supaya pian paham. Ini jendelanya apa itu namanya? Panapil kodok. Pil kodok. Nah ini jendela. Ini kita bila kita melihat di sini hidup kita tanpa jendela ini gelap. Dunia ini gelap. Yang kita lihat diri kita dan orang lain aja. Iyalah, yang kita lihat diri kita dan orang lain. Tuhan kelihatan lah, tidak kelihatan. Tapi bila pian melihat di kodo Allah, jendela kodo namanya jendela, pian mulai melihat Tuhan. Iyalah, pian mulai melihat al-barru itu apa? Allah yang maha baik dalam ketentuan takdirnya kepada kehidupan kita. Nah, masuk jendela tuh pian. Kalau sudah suka, dah naiki aja jendelanya. Kada dipadakan orang maling juga. Ya kan? Naiki jendelanya, masuki ke dalam jendelanya, langsung di kamar itu, di istana itu, istana kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Abdul Qadir, yaitu hamba yang bisa menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah makna di sini. Mudah-mudahan kita dapat makna, mudah-mudahan kita mengerti sedikit demi sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.